Udah di on ya? Oke. Rekam ya. Halo. Hai Kak Pinta. Thank you ya untuk donasinya bersama teman-teman semua. Ya, senang bisa membantu. Iya. Iya. Jadi mungkin Gak apa-apa kalau ya, misalkan saya nggak pakai apa-apa, apa ya? no problem kan ini ya apa demi menjaga ya kita Iya. harus over Iya. over the. Over. Nah mungkin kalau bakal eventually bakal saya post ini teman-teman, hai semua. Em, Iya. kita sebenarnya agak surprise, excited di sini karena udah setengah jam tadi lebih mungkin buat troubleshoot dari Zoom ke Microsoft Teams terus ke Zoom lagi sekarang. Akhirnya bisa. Gila men, teknologi itu kadang-kadang nyusahin. Ya, ya, betul sekali. Ya, Aduh. inilah kita enjoy aja. Yang penting akhirnya kita bisa bertemu ya, Bona. Hmm, hmm. Oke. Jadi Kak Pinta dan saya, Bona, itu sebenarnya untuk pertama kalinya bisa tatap muka seperti ini. Iya, Jadi Kak Pinta kan baru kenal saya sebenarnya hari Senin ya. betul. Oke, udah lama ya, Ya, Bona. ya udah lama ya. Saya juga bingung. Iya, Cepet iya. nyambung kita berarti. Harus dong, harus langsung nyambung. Iya. Kak, Iya. saya tahu Kak Pinta dari sepupu saya, Karina, yang juga sebenarnya nggak nyangka gitu loh. Saya udah ngobrol sama Karina dari zaman saya di Kemo ya, zaman dulu. Jadi kesempatan nih, mumpung lagi pulang Natalan di Jakarta, bertamulah sama Karina sama satu keluarganya kan. Ngobrol sana, ngobrol sini, terus salah satu ditanya rencana saya di sini mau kemana aja gitu kan. Ya saya mau ketemu teman-teman gitu kalau bisa, kalau nggak bisa juga pakai Google Cloud atau Hangout atau Zoom. Tapi eventually juga saya ingin menyelesaikan satu misi saya yang udah saya lakukan di Aberdeen, which is udah kecapai donasinya 1.000 pound dan saya ingin ngasih itu ke orang yang memang memiliki menurut saya kesamaan motivasi gitu loh dengan apa yang menjadi yaitu ya spirit dari campaign ini gitu. Dan saya baca itu pertama terus terang saya lihat dari website itu terlepas dari semua motivasi itu profesional gitu loh. Saya ngelihat dari websitenya saya ngelihat oke, ini apa ya, enak gitu loh bacanya, terstruktur, jelas, artikulasinya jelas gitu ya. Kalau ya namanya, saya jujur aja lah ya, ini kan judging ya gitu ya, ngejudge orang kan Oh, kadang-kadang saya ngeliat luarnya. benar. Ini profesional, clear gitu loh. Saya baca ini statementnya, ini visi misinya, ini hal-hal yang dilakukan itu penting kan. Jadi orang tahu gitu loh mau kemana. Itu saya mau lihat luarnya dulu, ini strukturnya. Terus saya suka pas lihat motivasinya itu terus terang lebih suka lagi gitu. Dan dan akhirnya saya telepon Kak Pinta gitu. Sebenarnya dalam hati saya udah kayak ada intuisi sih bahwa karena sebelumnya saya kan juga udah ngeliat beberapa yayasan-yayasan gitu ya. Kayaknya ada yang belum kena gitu, belum dapet. Terus pas ngeliat Kak Pinta punya website gitu, oke. Gitu. Terus ngobrol sama Kak Pinta juga kayaknya nyambung gitu. Nyambung. Kalau baik. Tuhan yang mempertemukan kita, Bona. Gitu. Atau boleh nggak Kak Pinta gitu aku nanya dari sudut pandang Kak Pinta sendiri gitu, apa sih visi misi Yayasan Anyo Indonesia ini? Cerita deh sedikit mungkin latar belakangnya, background-nya, terus visinya, misinya, dan mungkin hal-hal apa yang Kak Pinta pikirkan aja. Ya, jadi semuanya ini memang bermula dari, saya kan punya anak 3 ya. Yang pertama Andrew, laki-laki satu-satunya, adik-adiknya 2 perempuan. Andrew tuh dipanggil Anyo namanya, nickname-nya tuh Anyo. Jadi Anyo terkena leukemia ketika dia usianya 11 tahun, kelas 6 SD.
gitu kan. Jadi dalam perjalanannya yang cukup panjang itu, Anyo berjuang melawan kanker, secara tidak langsung saya sama papanya Anyo jadi punya pengalaman gitu, pengalaman di mana ini Indonesia loh gitu ya, Indonesia di mana akhirnya kita memang menyadari bahwa banyak hal-hal yang masih kompleks gitu, yang dihadapi anak-anak yang berjuang melawan kanker gitu kan. Nah itu kita kita alami itu, walaupun memang Anyo berobatnya memang banyaknya di Belanda saat itu ya, bukan di Jakarta. Tapi memang bolak-balik harus juga berobat di Jakarta juga gitu ya untuk menyelesaikan kemoterapinya. Nah, akhirnya memang Anyo ya Tuhan punya rencana yang lebih indah gitu. Anyo pass away tahun 2008 gitu. Berarti sudah hampir tahun ini 13 tahun ya. 13 tahun ya. Desember gitu. Nah, sebetulnya sih kalau dari kalau mementingkan perasaan sendiri itu kita kepinginnya away dari hal-hal yang berbau cancer gitu ya, karena bukannya menyakitkan tapi ya kita tidak marah sama Tuhan, Ayu pun juga demikian gitu, tapi paling tidak kita ingin menjauh ya istilahnya dari hal-hal yang berbau kanker karena memang itu melelahkan gitu kan. Nah, tapi kita berpikir Anyo sudah tiada dan perjuangan dia itu harus kita share gitu. Semangat dia tuh harus kita share dan juga perjalanan hidup dia menghadapi kanker kita juga harus share gitu sebagai orang tua ya kita yang meneruskannya gitu. Nah, akhirnya terbentuklah Yayasan Anyo Indonesia dengan visi misi kita ingin mengajak semua siapa saja yang peduli kepada anak-anak yang berjuang melawan kanker untuk kita bersama-sama membantu mereka gitu dan yang paling penting kita misinya itu kita ingin mengurangi beban ketika orang tua yang anak-anaknya itu terkena kanker gitu. Nah, kita sadari bahwa Indonesia itu masih kompleks sekali. Jadi dokternya masih sedikit, lalu obat-obatan juga kadang-kadang suka nggak ada. Dan memang fokus perhatian pemerintah, suka atau tidak suka, masih terfokus ke hal-hal yang kanker dewasa gitu. Nah, jadi siapa lagi ya yang meneruskan perjuangan ini kalau bukan kita sebagai orang tua yang pernah anaknya berjuang melawan kanker gitu. Nah, itulah sekaligus kita melalui program-program Yayasan Anyo Indonesia yang sudah berdiri tahun 2012 yang lalu. Jadi ketika kita menjalani program itu, yang main program itu adalah penyediaan rumah sementara bagi anak-anak kanker yang harus dirujuk ke Jakarta, itu kita namakan Rumah Anyo. Melihat anak-anak dari anak-anak yang tidak mampu gitu ya beserta orang tuanya, saya dan suami jadi bisa membandingkan gitu betapa sih perjuangan kita dulu kayaknya nggak ada artinya deh dibanding mereka yang harus berjuang tuh lebih lagi gitu ketika anak-anak itu terkena kanker mereka dari keluarga yang tidak mampu dan apalagi di daerah-daerah di seluruh Indonesia belum semodern Jakarta gitu atau kota-kota besar lainnya di Jakarta gitu. Nah akhirnya itulah yang membuat kita semangat dan juga pada saat yang sama membuat kita itu kayak healing gitu loh. Ketika kita menolong orang lain yang nasibnya dulu sama, itu jadi bukannya lupa sama Anyo ya, malah jadi tambah lagi semangatnya gimana ya supaya memikirkan Anyo-Anyo lainnya tuh bisa bertahan gitu sebagai survivor gitu dan masalah-masalah kompleks yang mereka hadapi artinya mereka ini adalah kalangan orang-orang yang tidak mampu ya gitu gimana ya supaya mereka juga bisa menikmati gitu dalam hal bukan menikmati apa ya namanya sakitnya nggak mungkin nikmat ya tapi paling tidak they deserve gitu untuk menerima pelayanan dari tenaga medis maupun bagaimana sih kalau kita mampu kita kan pasti dapat pelayanan prima gitu ya
termasuk di rumah sakit. Tapi bagaimana sih dengan anak-anak ini? Apakah kondisinya sama? Nah, itu yang kita perjuangin, gitu. Nah, dalam perjalanannya kita menjalani Rumah Anyo, yang puji Tuhan orang-orang jadi tahu sedikit demi sedikit, media juga cover kita sedikit demi sedikit, akhirnya mulai banyak yang tahu apa sih yang kita perjuangin, gitu kan. Nah, akhirnya mereka mau support sedikit-sedikit gitu ya. Dan dalam perjalanannya akhirnya kita juga berpikir, kita mau mengganti strategi Rumah Anyo, bukannya jangan ya, ketika anak-anak itu datang ke Rumah Anyo, kita tidak mau mereka dalam keadaan yang sudah stadium lanjut atau kondisinya sudah lanjut gitu. Iya. Ih, gimana ya caranya? Nah, kayak gitu. Jadi itu setiap saat kita ada PR baru lagi, PR baru. Gimana sih supaya kita beraksi nyata gitu untuk mereka. Dan kita nggak boleh menggantungkan diri dengan misalnya pemerintah misalnya. Kita nunggu deh bantuan pemerintah dalam bukan uang aja ya, dalam bantuan linknya kah atau apakah atau apa. Tidak. Jadi kita berjuang sendiri dari bawah gitu. Kita mencoba cari tahu setiap waktu bagaimana misalnya contohnya gini. Bagaimana kalau mereka datang kondisinya tidak lanjut. Nah, berarti kita harus menjemput bola. Berarti kita harus ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang paling dasar gitu, yaitu puskesmas di Indonesia gitu, supaya ketika anak-anak ini datang ke puskesmas, dokter yang di puskesmas kita harapkan jadi langsung tahu nih, oh misalnya terkena limfoma misalnya, atau terkena leukemia, atau retinoblastoma, kanker mata, kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu ada usahanya tersendiri gitu. Misalnya kalau kita hanya menunggu, kita sudah cukup deh programnya Rumah Anyo aja. Kalau mereka memang perlu tinggal, kita sudah sediakan tempatnya, kita berikan makan. Kalaupun mereka tidak mampu bayar Rp5.000 per hari per keluarga juga tidak apa-apa. Kita gratiskan semuanya, sampai makanannya, sampai transportasinya, gitu dan sebagainya. Jadi pada intinya ya itulah sesuai misinya, kita harus menjalankan sesuai visi misinya bahwa memang betul kita benar-benar ingin meringankan beban mereka ketika anak-anaknya terkena kanker, sebagaimana saya sebagai orang tua Anyo dulu sudah sangat merasakan bagaimana turun naiknya menjalani kehidupan ini menghadapi anak-anak yang terkena kanker. Seperti itu. Jadi menarik sih perjalanan Yayasan Anyo Indonesia ini. Jadi kita tidak fokus sebetulnya ke berapa sih yang sudah kita bantu, tidak. Karena memang kita nampungnya juga nggak banyak-banyak banget Rumah Anyo. Gitu. Mungkin paling banyak 12-15 anak plus orang tuanya. Gitu. Tapi kita ingin bersama dengan orang tuanya. Betul sekali, bersama orang tuanya. Jadi kita sediakan tempat satu kamar, bukan satu keluarga. Jadi mereka bisa bersama-sama. Tapi tentunya kalau misalnya anak ditemani oleh ayahnya, kita pisahkan kamarnya, gitu. Jadi tidak campur ya dengan keluarga lain. Jadi yang sama ibunya, sama ayahnya, gitu. Nah itu mereka tidak kita batasi. Jadi misalnya kan kalau kanker itu lama ya pengobatannya ya, bisa bertahun-tahun. Jadi kita tidak membatasi mereka harus tinggal 3 bulan saja ya, tidak. Jadi selama mereka butuh rumah ini sebagai rumah kedua mereka di Jakarta, itu kita akan membuka pintu tinggal isi. Nah, yang sedihnya memang dari 200-an sekian anak yang pernah tinggal di Rumah Anyo, itu sekian persennya sudah pass away. Memang karena pertama kali datang tuh kondisi mereka sudah. Jadi kita cari tahu, kenapa sih kok bisa terlambat gitu. Ternyata ketika mereka di kampung mereka, jadi kita jangan berpikir bahwa kita di kota, kita ketemu terbanyak gitu. Enggak, ini di kampung. Harus ke puskesmas gitu. Kalau dokter puskesmasnya di sana tahu
bisa cepat ya di follow up ya, gitu kan langsung terapi. Kalau nggak tahu terjadi pembiaran, biasanya ketika anak sudah parah gitu kondisinya, baru oh ini kayaknya terkena kanker deh gitu. Coba deh dirujuk misalnya ke rumah sakit yang lebih besar di daerah. Itu pun takes time ya, sometimes dari puskesmas ke rumah sakit kecilnya, dari rumah sakit sana harus dirujuk ke misalnya ke Jakarta. Itu butuh waktu yang lama. Nah, itu yang tadi yang akhirnya kita create buku kayak gini. Gitu, buku pedoman penemuan dini kanker pada anak. Itu kita bagikan ke dokter-dokter di puskesmas gratis. Gitu. Jadi kita di desa ya ini ya. Betul. Jadi kita ini nanti ada PDF filenya, nanti saya bisa share sama Bona ya. Yang kalau untuk masyarakat biasa kita create ini dokter yang bikin. Waspada dan kenali kanker pada anak sejak dini gitu. Nah, ini supaya mereka tuh tahu oh misalnya anak terkena kanker, nah itu harus dibawa kemana gitu, jangan ditunda karena kanker tidak bisa ditunda gitu. Gitu, seperti itu. Dan nah ya itulah, tidak semudah itu sih sebetulnya, tapi at least kita sudah menyediakan buku, lalu kita ada link juga ke dokter, jadi in case ada perlu kita bisa bertanya kepada dokter, kita sampaikan ke para orang tua di daerah misalnya. Atau kita sediakan juga di website, mereka bisa bikin surat gitu ya. Nanti kita juga follow up gitu. Memang belum sempurna ya, tapi at least kita sediakan platform itu untuk supaya ada komunikasi dan mereka juga nggak terlalu panik. Banyak juga kita terima telepon dari daerah misalnya, ini gimana ya Ibu, anak saya tuh sakit, ini gimana solusinya, bagaimana gitu. Jadi akhirnya waduh, kita juga jadi semakin menyadari bahwa ya problem kita ya masih banyak sekali gitu. Jadi ya kita, tapi itu kan adalah apa ya, ciri khas atau elemen dari organisasi yang sehat itu adalah organisasi yang bertumbuh kan. Artinya kesibukan dan kerepotan dan mungkin permasalahan-permasalahan yang saat ini Kapinta hadapi itu sebenarnya adalah refleksi bahwa apa yang sudah Kapinta lakukan di tahun-tahun awal itu sebenarnya sudah berkembang dan sudah bibitnya itu sudah mulai tumbuh. Sehingga ya inilah yang harus Kapinta hadapi, tapi dalam satu sisi yang lain ini adalah refleksi dari keberhasilan di awal-awal tahun yang sebelum-sebelumnya itu, bahwa ya buah-buahnya ini berkembang, dan dengan berkembangnya pohon semakin berkembang, anginnya semakin keras kan. Jadi saya sih senang dengarnya, bukan saya senang dengan kerepotan Kapinta, cuman saya senang dalam arti bahwa ya sekali lagi saya terkonfirmasi bahwa emang donasi yang diberikan ini adalah donasi yang tepat gitu loh, donasi yang memang untuk diberikan kepada organisasi yang akan memberikan value added-nya tuh benar-benar sampai ke bawah sana. Apalagi ngomongin tentang stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 itu ya, stadium 1 sampai stadium 4. Itu kalau dari data bedanya bisa banyak loh, itu persen statistiknya berapa persen orang yang bisa survive di 5 tahun pertama di stage 1, dan berapa persen yang udah di stage 4 itu bisa signifikan sekali loh. Sangat sekali. Makanya kita mau ikut berperan. WHO itu Badan Kesehatan Dunia, mereka launch namanya Global Initiative Childhood Cancer 2018 September yang lalu. Jadi di mana mereka punya tujuan bahwa tahun 2030 diharapkan anak-anak tuh survival rate-nya itu meningkat ke 60%, termasuk negara-negara yang bukan middle low ya gitu. Indonesia tentunya gitu. Nah, disitulah kita coba berperan supaya Indonesia pada saat ini, kalau tidak salah saya, itu below than 20% untuk survival rate-nya untuk anak-anak gitu. Below than 20% gitu. Nah, padahal tadi tujuan WHO itu kan 60% gitu.
Nah, bagaimana mencapai ke 60% itu? Nah, itulah sudah kita lakukan sebetulnya. Sebelum mereka launch, kita sudah lakukan dengan kita providing ini, this books, begitu lalu kita ke daerah-daerah, kita bawa expert dari Jakarta, lalu kita educate, kita kumpulkan para dokter puskesmas di daerah-daerah. Kita sudah roadshow ke 21 provinsi, actually. Oh, wow. Ya. Dan kita persuade pemerintah daerah setempat untuk coba lebih memperhatikan lagi isu ini terlebih-lebih. Kita kan menghibahkan alat screening untuk kanker mata. Karena nomor 2 tertinggi kasusnya di Indonesia itu kanker mata di Indonesia. Oh, wow. Retinoblastoma. Retinoblastoma, ya. Alatnya itu ada, gitu. Alatnya ada, dan itu kita coba, sekarang itu kita sudah terkumpul 700-an unit dari 1000. Jadi kita punya namanya gerakan 1000 oftalmoskop. Gitu. Di mana kita mau memberikan secara gratis atau hibah namanya, ke 1000 puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi Indonesia tuh punya 10.000 puskesmas, banyak ya. Jadi kita harapkan 9.000 puskesmas itu akan disediakan oleh pemerintah daerah masing-masing gitu. Setelah mereka tahu bahwa alat ini penting untuk dapat men-screening secara dini mata anak-anak usia balita. Jadi yang terkena itu anak-anak usia balita. Ya, di bawah 5 tahun. Jadi ya, itu age group-nya ya. Ya, karena pandemi ini kita agak hold dulu, ya karena biasanya kita memang harus ke daerahnya langsung, gitu, untuk memberikan alat tersebut, dan kita akan memberikan training secara cuma-cuma bagaimana menggunakan alat tersebut. Oke. Nah, dan sekarang kita masih terus follow up supaya benar-benar mereka menggunakannya dan bisa menemukan kasus-kasus retinoblastoma sesuai target kita gitu. Supaya itu mereka bisa diselamatkan, karena kalau kena kanker mata rupanya bisa diselamatkan matanya. Kalau di Indonesia tuh matanya tuh banyak yang nggak bisa diselamatin karena sudah rusak gitu. Karena ditemukannya tuh terlambat, sangat terlambat. Oke. Jadi kalau bisa ditemukan lebih awal masih ada kemungkinan bahwa mata ini bisa diselamatkan ya. Dan cure dan sembuh gitu. Karena kalau enggak itu kan, dan at the same time sebetulnya kita mau saving money juga, money-nya government. Karena kan nggak perlu di kemoterapi. Itu harus hanya di laser. Dan sembuh. Ya. Gitu. Ya. Jadi kayak semacam kayak misalkan analogi yang lain, kalau misalkan kanker prostat di satu sel aja dipotong aja, sel yang tidak baik ini lepas, dah, that's it. Tuh. Seperti itu. Tapi syaratnya memang harus ditemukannya early banget, gitu. Jangan terlambat. Terlambat ya. Gitu. Ya. Kalau boleh tahu, sorry, on you go. Oke. Kalau boleh tahu itu tadi nomor 2 ya Kak. Nomor satunya apa ya? Leukemia. Oh, leukemia itu nomor 1. Ya. Jadi makanya di buku yang tadi, guidance book ini, ini ada 5 macam jenis kanker pada anak di Indonesia yang sering terjadi. Makanya kita tulis di sini, bukan kita ya, ini dokter yang nulis, tapi kita hanya mencetaknya saja, lalu kita look-nya kita ganti lebih menarik gitu. Hopefully ini benar-benar menjadi guidance book mereka gitu. Jadi kalau ada kasus mereka tinggal buka buku, oh iya nih kayaknya ciri-cirinya seperti ini, and so on gitu. Wow, ya. Terus terang sih ketika Kak Pinta ngomong gitu, saya langsung mikirin sebagai engineer gitu ya, how-nya gitu. Itu saya mikir, wow itu repot loh. Kayak pertama distribusinya, ngomong sama si dokternya, penyuluhan ke puskesmas, bikin administrasinya, itu semua detail-detail kerjaan yang langsung, wow. Itu bahkan mungkin jauh lebih susah daripada membuat rumah singgahnya itu sendiri. Gitu. Tapi justru kita senang tantangan ya. Kita di sini hanya bertiga timnya. Kita semua tuh senang tantangan orangnya.
Jadi semakin sulit kita semakin mau coba gitu. Kayaknya kalau memang kita lakukan semua dengan hati, ya, with your heart gitu, itu pasti bisa deh, sesusah apapun gitu. Karena tujuannya kan kembali lagi ke visi misinya tadi, gitu. Kita benar-benar mau menyelamatkan anyo-anyo lain karena ya ini aja kita baru sedih gitu ya. Beberapa hari yang lalu pasien kita sudah 6 tahun tinggal di rumah Anyo, he passed away di Batam, di kampungnya gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi ya kita nangisnya itu hari itu satu harian. Jadi setelah itu kita harus bangkit lagi, harus move on lagi karena PR kita masih banyak. Bayang sih, karena kan setiap pasien yang datang ke rumah Anyo itu nggak cuma tinggal ya, nggak mungkin cuma tinggal doang. Yeah. Ada emosi yang dibangun, ada cerita yang dibangun, ada Anyo baru. Iya, betul, sangat. Iya, ya seperti itulah. Ya, justru itu makanya tanggal 15 Februari ini kan Hari Kanker Anak Internasional, International Childhood Cancer Day. Oh, oke. Childhood Cancer Day ini tandanya kan ribbon. Nah, disitulah kita saatnya mau menyampaikan pesan gitu kepada apa sih istilahnya, mengambil kebijakan gitu ya bahwa hey, jangan lupa ya anak-anak bisa terkena kanker gitu. Tolong perhatikan masalah-masalah kami gitu. Itulah perjuangan kita. Iya. Nggak kebayang sih terus terang saya. Mereka itu masih punya still got the whole life gitu di belakangnya mereka ya. Bakal sekolah lah, berkeluarga lah, dan mereka belum ngerasain itu semua. Jadi kayak sebagai orang tua itu, aduh, banyak sekali bakal ada pertanyaan, emosi. Yang saya lihat itu akan ada dua hal yang susah di sini. Pertama anaknya itu sendiri, tapi selain yang perlu disuluh itu nggak cuma anaknya, tetapi juga orang tuanya sepertinya. Itu nggak sih Kak? Bagaimana orang tuanya itu juga perlu disupport dengan guidance sebagai orang tua, apa sih yang mereka perlukan untuk bisa to be honest survive dalam masa-masa susah ini ya. Ya, untungnya jadi kita di sini menerima mereka bukan hanya mereka sekedar tinggal saja, tapi kita komunikasinya itu baik sekali kepada keluarganya, kepada orang tuanya gitu, dan tidak mudah bagi mereka karena mereka kan dari keluarga yang tidak mampu ya, gitu. Cara berpikir mereka juga berbeda gitu, dan tidak sedikit yang divorce, pisah karena anaknya sakit gitu. Dan itu ada masalah tersendiri lagi, gitu, di mana kita harus berkomunikasi lagi dengan orang tuanya karena selama anak sakit kan pegangan anak kan orang tua ya, gitu. Kalau orang tuanya juga tidak sehat secara mental, bagaimana bisa mengurus anaknya semaksimal mungkin, gitu. Nah itu ada PR tersendiri lagi, gitu. Jadi kita juga masuk ke situ juga supaya tujuan untuk mengobati anak itu kan lebih maksimal ya gitu. Ketika bisa ditangani dengan logika yang baik gitu. Nah, itu punya bukunya tersendiri tuh. Karena waduh, seru ada yang bikin sandiwara jadi seolah-olah orang tuanya masih bersatu gitu padahal mereka sudah divorce. Gitu. Jadi memang nggak gampang, sama sekali. Belum lagi orang tuanya kehilangan pekerjaan karena misalnya temenin di rumah Anya tuh lama. Kan siapa yang mau terima orang tua lama bolos misalnya. Nah, itu ada masalah tersendiri lagi. Ya, pasti. Gitu. Jadi kompleks deh, kompleks. Tapi at least selama mereka ada di depan kita, kita mencoba ya untuk berada di tengah-tengah kesulitan mereka. Iya. Hingga mereka memastikan mereka nggak sendiri gitu ya, bahwa
betul. Ada orang yang mungkin kakak dan timnya gitu ya pernah di posisi itu, dan dengan segala keterbatasan pengalaman kakak dan Betul. kemampuan kakak, at least kakak mau membantu mereka dengan cara kakak sebisanya kakak. Jadi mereka nggak sendiri. Itu penting sekali loh, Kak. Itu penting sekali, betul betul. Ya. Ada saat-saatnya mereka tuh istilahnya mengalami fatigue. Jadi fatigue itu lelah tidak berujung. Karena tidak tahu sampai kapan anaknya berobat gitu. Ada itu seperti itu. Jadi ya kita kasih semangat. Jadi makanya kalau dulu sebelum pandemi ada orang datang nyanyi-nyanyi untuk mereka, berdoa, kadang-kadang diajak, misalnya waktu itu ada turnamen golf, ada acara makan siangnya, diundang Ya, ya, anak-anak bisa makan, orang tua, ya, ada konser, ada apa gitu-gitu. Jadi ya. mereka lupa sebentar aja. Escape, escape, Escape. escape. Lupakan dulu semua permasalahan. Ya, Kita gembira. ya, Kita bersuka cita dulu malam ini. Kita nyanyi, kita betul, ngobrolin hal-hal yang betul, lucu. betul. Nah itu Buat besok, malam ini kita gembira gitulah ya, kira-kira ya. betul. Itu Jadi penting juga itu. ya, Saya juga masih ingat dulu, hmm, masih zaman saya di kemo tuh, pingin banget untuk memang melupakan semua masalah ini. Just have fun, ngobrol aja gitu ya. ya, ya, betul. Ya Luar itu. biasa ya. Jadi ya itulah yang kita lakukan. Jadi secara ini ya seperti itu, tapi at the same time kita juga memikirkan jauh ke depannya bagaimana sih supaya masalah-masalah yang mereka hadapi. Kita sampai pernah kirim juga dokter dari Indonesia ke Belanda 3 bulan jadi observer, dan luar Sorry? biasa as observer. Jadi dia Observer. observer 3 bulan. Jadi dokter muda itu dia belajar banyak bagaimana sih negara maju, tenaga medis di negara maju, rumah sakitnya bagaimana dan sebagainya. Dan saya senang sekali begitu dia pulang, profesornya itu ngundang dia lagi. Gitu beberapa kali, akhirnya rencana mau ada twinning program. Ya, jadi between two centers dari Belanda dengan waktu itu rumah sakit di Bandung, mereka rencana mau ada twinning program gitu. Dan dia juga jadi semangat, sekarang dia lagi mencoba bikin, sepertinya sudah di launch cancer registry, karena di Indonesia belum ada cancer registry untuk anak. Nah dia tuh yang merintis itu, gitu. Jadi ternyata worth it sekali mengirim, tapi buahnya itu luar biasa. Gitu. Iya. Kan at the end of the day kan dia juga bisa upgrade, dia punya kemampuan untuk bisa menangani anak-anak cancer lebih baik lagi kan, karena sudah belajar dari negara maju. Iyalah, iya karena ya pengalaman saya pribadi, protokol di sana itu kuat sekali. Nah protokol ya, I mean kita bicara treatment is one thing, tapi protokol, prosedur, detail tanggal, sebelum kemo ada beberapa step-step yang harus dilakukan. Jadi kita berbicara bukan cuma sekedar obat atau kemampuan dokter menganalisa, tetapi bagaimana sistem itu menjadi integral dengan medisnya itu supaya nanti kalau maju nggak mundur gitu. Kalau misalkan diagnosa A nggak salah gitu, diagnosa B, ya namanya juga orang pasti ada kekurangan ya. Tapi dengan adanya sistem ini akan membantu bahwa si orang ini akan betul-betul mendapatkan ya apa ya, yang buat saya sih yang kerasa waktu itu adalah saya yakin gitu loh, saya yakin bahwa yes, I will not check for other doctor gitu, kita nggak coba diagnosa yang lain gitu, nggak ada semacam second thought, second doubt, karena emang sistemnya so far, hey, profesional, keren, bagus, ya dan semua itu kan bukan tentang dokter lagi gitu, tentang sistem. Sistem ya, sistem. Iya. Ya itu yang justru nanti ini loh, dan ya mungkin kita juga ya hopefully kalau if God's willing ada Anyo Hospital, ya kan ada Anyo Hospital. Oh ya, oh wow. Ya kan di mana dokternya, perawatnya they work with their heart, big heart, karena hadapi anak dengan kanker tuh beda gitu.
Mereka tuh bukannya adult yang dikecilin gitu. Ininya tuh treatmentnya tuh berbeda gitu, dan itu harus ada ilmunya gitu. Tapi ya inilah ya itu jangka panjangnya lah, supaya Ya. anak-anak yang tidak mampu pun, anak-anak yang miskin itu bisa ditreat sama dengan anak-anak yang lain gitu. Itulah kerinduan kita itu gitu. Iyalah, ya. Ya. Ya, wow. Kak, satu yang aku ingin tanya mungkin sebagai penutup juga ya, Kak. Udah setengah jam lebih kita ngobrol, aku ingin singkat aja. Sebenarnya satu yang agak saya kaget tuh Anyo gitu. Anyo tuh adalah Andrew rupanya ya. Iya. Andrew. Saya pikir Anyo tuh Sanyo gitu. Mungkin Anyo kan nggak cukup jarang gitu namanya di di Indonesia gitu. Dari mana itu namanya Anyo itu? Dia menamakan diri sendiri, Anyo. Ya, ya, lucu ya. Iya lucu ya. Ya unik, memang nggak ada sih yang namanya Anyo. Dan Ya, kalau kenal Anyo, wih anaknya gaul sekali dan ini dewasanya cepet. Jadi saya ngobrol sama dia tuh sebagai teman ya. oh wow, Dan kebayang, kebayang. Ya. pinter anaknya, jadi apa-apa nyambung terus gitu. Terus So, pasti kayak kritis gitu ya orangnya iya, ya. Kayak iya. nanya ini, mama, kalau ini gimana gitu kan. Kayaknya mama kemarin mengkritik ibunya sendiri gitu kan. Mama kemarin ngomong ini, sekarang kenapa sekarang ngomong seperti itu gitu kan. Iya, iya, iya. Dan Ada dia semacam pas away-nya tuh sudah kuliah. Jadi oh, almost 20 years old. Ya, 9 kenanya kapan? 11 tahun. Oh, jadi proses 9 tahun ya. 8 tahun ya. 8 tahun ya. Ya, gitu. Wow, saya terus terang baru tahu juga nih. Saya kira dalam 5 tahun, kurang dalam 5 tahun. Jadi proses yang kakak lewatin itu 9 tahun of wow, ordeal itu. Ya, luar biasa deh dia. Iya, makanya sayang kan kalau spirit dia tuh kita nggak terusin gitu. Ya, ya, ya. Ya, Karena terus terang lari cepat sama lari jarak jauh tuh jauh lebih susah lebih lari jarak jauh gitu. Ada banyak sekali up and down-nya ya. Ada kakak yang mau kakak katakan kak sebelum mungkin kita tutup aja? Aku pikir semua poin-poin yang ingin aku tanyain udah ke cover ya, ya. somewhat in between the lines. Ya. Kalau ada semacam statement akhir untuk Ya. teman-teman saya atau mungkin orang-orang yang akan mendengar video ini nanti. Ya, hargai proses itu, ya, hargai proses itu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan izinkan, ya misalnya kita terkena kanker atau terkena penyakit apapun, kita hargai proses yang dijalani dan percayakan tenaga medis menangani kita sebaik-baiknya, dan kita harus berkomunikasi dengan baik dengan mereka, gitu. Ya, kalaupun perjuangan kita akan terhenti, kita semua akan dipanggil olehnya, gitu kan. Tapi paling tidak kita sudah melakukan yang terbaik, dan jangan mengeluh, jangan komplain. Lihatlah orang di luar sana banyak sekali yang sangat berkekurangan dari kita. Jadi intinya kita harus syukuri. Itu aja. Luar biasa, Pak. Saya senang berbicara sama Kak Pinta. Hard to say ya, mengartikulasikan perasaan saya saat ini, tapi saya bisa benar-benar merasakan gitu loh apa yang Kak Pinta lalui to some extent, dan senang juga karena it doesn't stop there gitu. It doesn't okay, grief is one thing, but at the end of the day, what will you do with it, right? And then luar biasa banget bahwa semua proses yang Kak Pinta alami itu ternyata saya yakini menjadi berkat buat menjadi bantuan, help untuk banyak orang gitu ya. Dan saya merasa dibantu, bukan membantu di sini, saya merasa benar-benar diberikan gitu loh sesuatu ke saya instead of the other way around. Jadi saya terima kasih banyak Kak untuk waktunya Kak Pinta, Kak
Ini sebenarnya kakak itu Kak Esther apa Kak Pinta ya? Ini Esther ini siapa ya by the way? Pinta, ya, tolong say hi. Tante Sarah. Oh, oke, sorry. Di So bawah orang bakal ini. ngeliat kan Esther ini kan namanya di bawah. Hai, hai. Salam kenal. Ini Tante Sarah. Ini timnya ya. Aku Sarah. Halo. Terima kasih ya. Pokoknya mereka luar biasa. Oke. Ya. Keren, keren, keren. Oke, Kak Binta. Terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu ya. Kita kontak-kontak lagi. In any way I can, I would like to help. Okay? Oke. Makasih, Kak. Have a good day. Bye-bye.